Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinantan Kurniasi dengan NPM A1A022010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai peta konsep yang telah saya buat dari mata kuliah Keterampilan Membaca dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes M. Arifin, MPD. Dan sebuah materi yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama adalah definisi atau hakikat membaca, yang kedua membaca pemahaman, yang ketiga membaca kritis, dan yang terakhir paragraf. Sub pertama yaitu mengenai definisi atau hakikat membaca. Saat ini belum ada definisi membaca yang disepakati, sehingga terdapat berbagai macam pengertian dari beberapa ahli dalam memberikan pengertian mengenai definisi dari membaca, terutama di kalangan ahli bahasa, salah satunya menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Membaca merupakan proses pemahaman bahasa tulis untuk memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Dalam mendefinisikan membaca, terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup yang sempit, di mana lebih mengutamakan bunyi yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu makna yang bisa dipahami. Yang kedua yaitu ruang lingkup yang agak luas, di mana tidak hanya menggunakan faktor mekanisme saja, tetapi juga ditambah menggunakan faktor pemahaman. Yang ketiga yaitu ruang lingkup modern, di mana tidak hanya mekanis dan pemahaman saja, ditambah juga dengan kritis dan kreatif, di mana kita bisa menganalisa atau menilai dan kemudian membuat suatu kreativitas. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis membaca. Yang saya ketahui ada 2 jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan melafalkan atau mengungkapkan informasi, gagasan atau ide-ide dengan menggunakan suara yang lantang atau keras. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa mengeluarkan suara dan lebih menekankan terhadap pemahaman isi suatu bacaan. Sebuah materi yang kedua yaitu membaca pemahaman. Menurut Smith, membaca pemahaman adalah aktivitas yang dilakukan oleh pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan informasi lama dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca dengan tujuan untuk memahami suatu bahan bacaan dengan mengintelektualisasikan secara kompleks penguasaan makna kata dan proses berpikir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca pemahaman. Yang pertama yaitu membaca pemahaman literal, di mana dalam membaca literal ini seorang membaca tidak mendalami suatu informasi atau bahan bacaan yang dibacanya. Dalam hal ini, pembaca hanya sebatas mengenal dan menangkap arti secara tersurat. Yang kedua yaitu pemahaman interpretasi. Pemahaman interpretasi lebih tinggi tingkatannya dibanding pemahaman literal tadi. Pemahaman interpretasi tidak hanya menangkap atau mengambil suatu arti yang tersurat, tapi juga mengambil arti secara tersirat. Yang ketiga yaitu membaca pemahaman kritis. Membaca pemahaman kritis lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan membaca pemahaman interpretasi. Membaca pemahaman kritis, seorang pembaca harus bisa mereaksikan secara personal. Bentuk reaksi ini bisa berupa penilaian dari hal-hal yang berkaitan dengan bahan bacaan. Yang keempat yaitu membaca pemahaman kreatif. Membaca pemahaman kreatif merupakan membaca pemahaman yang paling tinggi tingkatannya. Dalam membaca kreatif, seorang pembaca dapat menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari dalam kehidupannya. Kemudian, secara kreatif juga dapat menghasilkan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mencakup latar belakang dan pengalaman serta sosial ekonominya. Yang kedua yaitu faktor intelektual. Dalam faktor intelektual mencakup
metode mengajar, prosedur, serta kemampuan. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup pertama motivasi, minat, kemudian kematangan diri, serta adaptasi. Yang keempat yaitu faktor fisiologis, yaitu faktor yang mencakup kesehatan fisik serta pertimbangan neurologis. Yang selanjutnya yaitu pada subbab ketiga membahas tentang membaca kritis. Saat ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari berbagai media, terutama media sosial. Namun tentunya informasi itu tidak semuanya benar dan relevan terhadap kebutuhan dari pembaca. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis tentang kebenaran suatu informasi. Nah, kemudian berpikir kritis ini tentunya diikuti dengan kegiatan membaca kritis. Oleh sebab itu, membaca kritis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Membaca kritis adalah kemampuan seseorang dalam membaca serta diikuti dengan proses berpikir kritis dalam menganalisa bahan bacaan atau suatu informasi. Kemudian dalam membaca kritis ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai, yaitu kemampuan yang pertama yaitu menginterpretasi, kemudian yang kedua menganalisis, yang ketiga menginferensi, yang keempat mengevaluasi, yang kelima mengeksplanasi, yang keenam yaitu meregulasi diri. Yang ketiga yaitu prosedur dalam membaca kritis. Yang pertama sebelum membaca, saat membaca, kemudian setelah membaca. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu paragraf. Paragraf adalah sekumpulan atau seperangkat kalimat yang memiliki kohesi dan koherensi satu sama lain sehingga memiliki makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Dalam paragraf ini minimal ada lebih dari satu kalimat. Struktur dalam paragraf yaitu terdapat kalimat topik, kemudian kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Kemudian jenis-jenis paragraf yaitu yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalarannya yaitu ada induktif, deduktif, interaktif, kemudian yang terakhir ide pokok menyebar. Jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Pertama yaitu narasi, kemudian deskripsi, yang ketiga ada eksposisi, yang keempat ada persuasif, dan kelima argumentasi. Berdasarkan urutannya terdapat pembuka, isi, kemudian yang terakhir penutup. Kemudian yang selanjutnya itu pengembangan paragraf. Pertama kronologi, ilustrasi, definisi, analogi, bandingan dan pengontrasan, sebab akibat, contoh, repetisi, dan kombinasi. Kemudian yang terakhir yaitu penalaran. Penalaran ini terdapat dua, yaitu induktif dan deduktif.